Setelah cedera bahu kanan yang dideritanya, Marc Marquez akhirnya menjalani operasi untuk memperbaiki kondisi ligamen dan fraktur kecil pada bahunya. Awalnya, setelah kecelakaan di Grand Prix Indonesia, pemeriksaan awal menunjukkan adanya kerusakan ligamen dan sedikit patah tulang pada bahu kanan Marquez. Tim medis dan dokter pribadinya merekomendasikan agar dia diistirahatkan dulu tanpa langsung melakukan operasi. Namun, setelah evaluasi lanjutan di Madrid, ternyata bagian prosesus korakoid dan ligamen yang rusak tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai. Ducati, timnya, menjelaskan bahwa operasi menjadi langkah yang diperlukan karena risiko patah bahu terus-menerus jika dibiarkan. Dalam operasi tersebut, fraktur distabilkan dan ligamen akromioklafikular diperbaiki. Sebelumnya, Ducati telah mengumumkan bahwa Marquez akan absen untuk 2 seri balapan berikutnya, Grand Prix Australia dan Grand Prix Malaysia. Belum diketahui apakah operasi ini akan menunda lebih jauh kembalinya dia ke sirkuit. Saat ini, Marquez sudah kembali ke rumahnya untuk proses pemulihan pasca operasi. Progres penyembuhan akan menjadi faktor penentu kapan dia bisa kembali turun balapan. Masih ada 2 seri tersisa awal November sebelum sesi tes pramusim yang dijadwalkan pada 18 November. Setelah kecelakaan dramatis pada balapan utama di Mandalika, ketika Marco Bezzecchi menghantam bagian belakang motor Marc Marquez dan terjatuh ke gravel trap, banyak pihak meragukan kondisi rider Aprilia tersebut. Namun, sang CEO Aprilia, Massimo Rivola, dengan tegas menyatakan bahwa Bezzecchi will be in Australia dan siap kembali tampil di Phillip Island. Kecelakaan itu juga menimpa Marquez yang mengalami patah selangka sehingga dipastikan absen selama 2 seri berikutnya. Sementara itu, kondisi rekan tim Bezzecchi, Jorge Martin, masih belum jelas. Martin juga mengalami cedera patah selangka akibat benturan dengan Bezzecchi di sprint Jepang. Rivola juga menyebut bahwa Bezzecchi pantas berada di posisi ketiga klasemen pembalap, dan Aprilia harus mampu mempertahankan posisi kedua di klasemen konstruktor. Posisi yang masih dalam jangkauan mereka. Lebih jauh ke masa depan, Rivola sangat yakin bahwa kombinasi Aprilia plus Bezzecchi plus Martin bisa menjadi ancaman nyata bagi Marquez dan Ducati di musim 2026. Pernyataan itu menunjukkan ambisi besar Aprilia untuk menantang dominasi Ducati dan sang juara dunia, Marc Marquez, di musim mendatang. KTM sudah resmi memastikan bahwa Pol Espargaro akan kembali balapan di MotoGP menggantikan Maverick Viñales yang cedera. Viñales mundur sementara dari kompetisi karena bahunya yang cedera dan butuh waktu untuk pemulihan sebelum bisa kembali ke lintasan. Sebenarnya, Pol sudah 2 kali tampil menggantikan Viñales, yaitu di seri Brno dan Balaton Park. Pada 2 kesempatan itu, Pol bisa meraih posisi terbaik ke-8. Pol menyatakan bahwa ia tidak terlalu suka tampil hanya karena rekan timnya cedera, tapi ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim Tech3 dan KTM selama periode penggantiannya. Ia juga berharap Viñales cepat sembuh agar bisa kembali ikut balapan. Manajer tim KTM, Aki Ajo, mengatakan bahwa pemulihan Viñales sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi intensitas balapan berturut-turut membuat Viñales butuh istirahat ekstra dari motor agar tidak memperburuk kondisinya. Ajo juga menyebut bahwa Pol adalah pilihan yang sangat baik untuk menjadi pengganti sementara karena kemampuannya dan karakternya yang mendukung tim. Toprak Razgatlioglu memberi selamat kepada Andrea Iannone setelah pertarungan sengit mereka di Race 2 World SBK Estoril. Namun, Toprak juga menyindir bahwa Iannone terlalu agresif saat bertarung dengannya. Menurut Toprak, Iannone tetap mencoba menyalip meskipun sudah mendapat penalti. Ia merasa kalau lawannya bukan dirinya, misalnya Nicolo Bulega, Iannone mungkin tidak akan seberani itu. Toprak menilai gaya balap Iannone kali ini terlalu keras dan tidak menunjukkan rasa hormat di lintasan. Toprak juga menjelaskan bahwa karena duel ketat di awal, bannya cepat aus dan membuat motornya kehilangan grip. Ia akhirnya tak bisa menandingi kecepatan Ducati di akhir balapan. Meski kecewa gagal menang, Toprak tetap fokus menjaga posisi puncak klasemen dan siap membalas di seri berikutnya di Jerez. Toprak menyatakan bahwa keanehan terjadi setelah Iannone menerima double long lap penalti di Race 2 Estoril. Menurutnya, Iannone sengaja melambatkan atau bertindak agar posisi Toprak terganggu, memberikan keuntungan bagi pesaingnya. Menanggapi tudingan itu, Iannone memilih merespon dengan nada tegas tapi diplomatis melalui unggahan di Instagram Story.
Dia mengawali dengan menyebut Toprak sebagai seorang pembalap berbakat, cerdas, dan kuat, serta menyatakan hormat terhadap dirinya dan timnya. Namun, Iannone menolak keras tuduhan bahwa ia sengaja melakukan jump start demi menjatuhkan Toprak. Iannone menekankan bahwa setiap kali ia berada di lintasan, ia hanya punya satu tujuan, berjuang untuk menang. Baginya, tuduhan bahwa ia melakukan tindakan sabotase terhadap rekan balapnya sama sekali tak masuk akal. Di penutup pernyataannya, Iannone mengubah nada ketegangan menjadi harapan untuk kompetisi yang lebih sehat. Dia menyampaikan ucapan semoga beruntung kepada Toprak dan menyatakan pertemuan berikutnya di Jerez akan jadi kesempatan mereka untuk menunjukkan kualitas masing-masing. Manajer tim Aruba Ducati, Serafino Fotti, menanggapi drama yang terjadi antara Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega setelah balapan di Estoril. Menurutnya, setiap kali Toprak gagal menang, selalu saja muncul kontroversi baru. Fotti mengatakan bahwa Ducati dan pembalapnya tidak pernah berniat merugikan siapapun di lintasan. Ia menegaskan, semua pembalap hanya berusaha untuk menang dengan cara yang fair. Setiap kali Toprak tidak menang, pasti ada cerita baru. Padahal kadang tidak ada apa-apa, ujar Fotti. Ia juga memberi contoh bahwa Bulega sempat kehilangan waktu di awal balapan, tapi tidak mengeluh atau menyalahkan siapapun. Menjelang seri terakhir di Jerez, Fotti menegaskan Ducati belum menyerah. Masih ada poin yang bisa diperebutkan dan mereka akan terus berjuang sampai akhir. Dengan kata lain, Fotti ingin Toprak berhenti memunculkan drama dan membiarkan hasil di lintasan yang berbicara. Jonathan Rea mengaku sempat merasa tertekan dan kecewa setelah berduel dengan Alvaro Bautista di seri World SBK Estoril. Ia menyebut duel itu terasa demoralisasi karena sulit menandingi kecepatan Ducati milik Bautista di trek lurus. Rea mengatakan di tikungan ia bisa mendekat, tapi setiap kali keluar dari tikungan terakhir menuju garis start, Bautista langsung melesat jauh. Hal itu membuat Rea harus bekerja ekstra keras untuk mengejar, namun tetap tertinggal karena kecepatan Ducati yang luar biasa. Tim Rea sempat mencoba mengubah setelan motor agar lebih stabil dan punya cengkeraman lebih baik untuk balapan panjang, tetapi hasilnya justru tidak sesuai harapan. Di tengah balapan, grip ban belakang mulai hilang dan membuat Rea kesulitan mempertahankan ritme. Selain itu, Rea juga sempat mengalami kecelakaan kecil di Super Pole Race, yang membuatnya semakin kecewa karena merasa sebenarnya punya peluang tampil lebih baik. Meski begitu, Rea berusaha tetap positif. Ia mengatakan akan belajar dari pengalaman di Estoril dan bertekad tampil lebih kuat di seri berikutnya di Jerez.